Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mata kuliah akuntansi untuk sistem informasi akuntansi. Kemarin saya mohon maaf tidak bisa memberikan perkuliahan online dengan sangat memadai karena kondisi saya saat itu sedang tidak memungkinkan. Ini saya coba sajikan ulasan kita di tatap muka kedua dalam bentuk rekaman penjelasan ya. Topik kita teknik sistem dokumentasi dan perancangan sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada kata dokumentasi. Dokumentasi itu kegiatan menyimpan berkas-berkas ya, mengabadikan berkas-berkas dalam bentuk nanti akan menjadi informasi yang berguna. Jadi dokumentasi selalu diawali dengan penyimpanan, bisa dalam bentuk catatan, bisa dalam bentuk pengentrian, bisa dalam bentuk penyimpanan di storage ya atau di database. Nah, di sini yang disimpan itu apa? Yang disimpan adalah kegiatan-kegiatan transaksi yang ada di dalam sebuah usaha atau bisnis. Nah, di sini di dalam penjelasannya, teknik dokumentasi ini merupakan bagian dari sistem perencanaan informasi akuntansi ya. Kemudian apa yang didokumentasi? Yang dokumentasi tadi disampaikan di awal, transaksi-transaksi yang harus selalu dikontrol agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, transaksi-transaksi yang diperoleh itu berasal dari pihak internal dan pihak eksternal. Kalau dari pihak eksternal biasa terjadi transaksi jual beli. Kalau dalam transaksi internal itu transaksi dalam bentuk pengambil alihan kebijakan-kebijakan atau pemberian kebijakan. Kemudian di sini ada keterangan tentang peristiwa internal tadi yang kaitannya dengan transaksi dengan pihak internal, itu seperti ada pengadaan aset, kemudian kebijakan untuk penyusutan aktiva, kebijakan untuk pengadaan bahan baku. Nah, kalau yang di internalnya itu langsung ke eksekusi pembelian bahan bakunya. Kemudian di sini teknik sistem ini ada secara teori. Kalau teman-teman yang membuat skripsi dalam bentuk sistem informasi akuntansi, maka ini masuk ke dalam penjelasan bab teorinya. Teknik sistem akuntansi berawal dari siklus akuntansi sesuai dengan bidang dan unit kegiatan perusahaan. Pada pelaksanaannya, sistem akuntansi yang ada di usaha-usaha itu sudah berjalan dan kita sebagai user tinggal mengikuti saja. Jadi bukan dalam membentuk sistem yang paling awal. Kalau membuat sistem yang paling awal itu ditandai dari adanya ini ya pengurutan alurnya. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan yang baru merintis atau kita sebut sebagai startup. Bagaimana cara pengaturan akuntansinya? Ya sama seperti umumnya usaha-usaha itu, kalau ada penjualan dicatat, ada pembelian dicatat. Sebelum terjadi pembelian maka perlu ada penganggaran dulu. Maka di sini siklus akuntansi yang dimaksud pencatatan akuntansi untuk semua jenis transaksi. Ya, transaksi di sini ada transaksi awal, penerimaan uang, pengeluaran uang, terus ada transaksi sampai dengan transaksi pembuatan laporan keuangan. Transaksi yang pertama itu dimulai dari transaksi pencatatan jurnal. Atau kalau yang di perusahaannya ada entry komputerisasi, maka di situ pengentrian bukti transaksi. Kemudian tahap laporan, karena rata-rata sudah menggunakan komputerisasi, maka tinggal klik atau tinggal pilih cetak laporan. Setelah dari laporan tersebut digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini hanya sifatnya review. Saya pernah menjelaskan mungkin di kelas-kelas di mata kuliah yang sebelumnya yang berhubungan dengan materi ini, bahwa di dalam standar penyusunan laporan keuangan atau kegiatan akuntansinya kita menggunakan PSAK
Ya, kalau di pemerintahan PSAP, standar akuntansi pemerintahan, prinsipnya kita harus memahami apa-apa yang menjadi ketentuan di dalam pencatatan transaksi. Siklus akuntansi menjadi tahap-tahap pencatatan untuk menyusun laporan keuangan dengan uraian-uraian sebagai berikut. Ini juga pernah kita lakukan ini. Dia di pelajaran pengantar akuntansi. Pertama, tahap pencatatan, semua transaksi yang ada kaitannya dengan bukti-bukti transaksi itu dicatat. Dicatat dalam bentuk apa? Dicatat ke dalam jurnal. Di dalam jurnal tersebut ada akun. Akun itulah yang menjelaskan terjadinya transaksi. Seperti diterimalah faktur penjualan ya. Sebutlah barang A. Maka barang A tersebut transaksi penjualannya 10 juta. Nah, maka dicatatnya kas 10 juta, penjualan 10 juta. Berikutnya, ini ada setelah sudah di dalam bentuk buku jurnal, diposting ke dalam buku besar. Nah, ini yang diceritakan di sini adalah transaksi yang tradisional ya, yang menggunakan tulisan. Tapi kalau kita udah komputerisasi, semua diawali dari entry dan itu akan berlanjut ke proses berikutnya. Tahap laporan, setelah sudah diposting dalam buku besar, maka di situ muncul kesimpulannya dalam bentuk neraca saldo. Dari akun neraca saldo, akun-akun neraca saldo itu bisa disusun dalam bentuk laporan keuangan, tapi belum menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Kondisi yang sesungguhnya itu baru bisa terwujud kalau ada jurnal penyesuaian. Baru setelah sudah di jurnal penyesuaian, dibuatlah setelah penyesuaian, kemudian dilakukan pencatatan laporan keuangan. Kemudian di sini ada jurnal penutup, ya. Kalau di komputerisasi jurnal penutup tidak diperlukan. Kalau diperlukan nol semua transaksinya ya. Dokumen tadi pencatatan penyimpanan. Apa yang dicatat dan disimpan? Bukti-bukti transaksi. Nah, mata kuliah SIA ini mata kuliah yang kita belajar membuat sistem, membuat aturan-aturan dalam sebuah rangkaian kerja. Aturan-aturan apa? Aturan-aturan yang ada di akuntansi. Ya. Jadi kalau aturan sederhananya begini. Setiap transaksi yang bisa dicatat adalah transaksi yang disertai bukti penerimaannya atau bukti pengeluarannya. Tapi tidak cukup hanya bukti doang. Itu harus ada yang menandatangani atau yang memvalidasi. Kalau misalkan itu bukti pengajuan pengeluaran uang, maka harus ada validasi atau ada persetujuan dari pimpinan tertingginya ya. Sebutlah manajer atau sebutlah leadernya. Seperti itu. Begitu juga dengan transaksi pembelian, maka harus ada dokumen sahnya, dokumen valid. Yang di situ juga ada capnya, stempel. Ya, itu baru bisa didokumentasikan. Ya, itu maksudnya. Sumber bukti transaksi ada internal dari dalam dan ada dari luar. Di sini disimpulkan bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Bukti kas masuk itu kalau ada penjualan tunai ya. Kemudian ada pelunasan piutang. Bukti kas keluar kalau ada pembelian barang atau pembayaran lainnya yang tunai. Memo di sini digunakan sebagai penyampai pesan, penyampai informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Kenapa harus ditulis? Agar pesannya tidak berubah. Karena kalau kita menggunakan kata-kata
ke orang pertama itu akan berbeda dengan ke orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan tulisan, itu mau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tetap pesannya sama. Itu makanya diperlukan memo. Maka teman-teman yang berada di jabatan tertentu atau di posisi tertentu, ketika ada penyampaian kebijakan, mestinya disampaikan menggunakan memo. Jangan ucapan, jangan lisan. Karena orang bisa lupa, juga bisa memelintirkan. Tapi kalau memo, sulit kemungkinannya ya. Kemudian di sini dokumen terbagi menjadi dokumen sumber, dokumen produk, dan turnaround. Sumber ini dokumen-dokumen pemicu adanya transaksi, ya. Apa contohnya? Pembelian. Nah, maka pembelian itu dokumen sumber. Terjadinya pembelian, muncullah dokumen sumber. Nah, dokumen produk ini bukan dokumen yang memicu mekanisme proses hasil transaksi pemrosesan. Kalau kita tadi contoh menggunakan faktur pembelian, maka dokumen produk ini adalah si pembelian itu sendiri. Si pembeliannya itu bagian dari dokumen produk. Fakturnya itu merupakan dokumen sumber. Itu ya maksudnya. Si pembelian atau si penjualan tersebut, dokumen produknya, hasil transaksi pemrosesannya apa? Pembelian. Transaksinya apa? Penjualan. Nah, dokumen sumbernya apa? Faktur penjualan, faktur pembelian. Itu maksudnya. Dokumen turnaround, dokumen produk dari satu sistem yang menjadi dokumen dari sistem lainnya. Ya. Jadi begini maksudnya. Dokumen produk, contoh, ada pembelian kredit. Kalau ada pembelian kredit, dokumen sumbernya itu adalah faktur pembelian. Dokumen produknya ya si pembelian kredit tersebut. Dokumen turnaround-nya itu apa? Dokumen turnaround-nya tunggakan atau hutang yang harus dibayar. Nah, itu kan juga ada dokumennya ya. Di situ maksud dari dokumen, di situ ada reminder, pengingat bahwa hutang tersebut harus dibayar. Kalau dari contoh penjualan, dokumen sumbernya itu adalah faktur penjualan, dokumen produknya si penjualan itu sendiri, dokumen turnaround-nya itu adalah tagihan penjualan. Karena itu menjadi dokumen produk dari satu sistem yang menjadi dokumen dari sistem lainnya. Dari penjualan kredit akan menjadi tagihan atau piutang. Nah, tagihan atau piutang itu bagian dari dokumen yang berbeda, tapi masih terusan. Ya, ini Mbak Siva ini mungkin mengerjakan hal ini. Tagihan itu muncul dari penjualan yang sebelumnya. Jurnal ini teori aja, pencatatan tentang semua transaksi yang terjadi yang harus ditulis sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Dari mana? Dari penanggalan yang ada di dalam jurnal tersebut, dan semua yang ada di dalam jurnal tersebut dicatat persis yang ada di dalam jurnalnya. Pembelian peralatan dicatat peralatan, tanggalnya tanggal sekian dicatat, dan tidak boleh ada yang terlewat. Nah, kalau menggunakan komputerisasi enak, walaupun itu terjadinya 20 hari yang lalu, kita baru dapat bukti transaksinya sekarang, itu udah otomatis terurut. Nah, yang repot kalau menggunakan manual, baru ketemu transaksi yang udah 10 hari lalu, berarti kan nggak urut ya. Kalau itu bagaimana Pak? Ya tetap dicatat, nanti bisa diurutkan di buku besar. Artinya sudah tercatat di buku besar. Karena kalau sudah menjadi laporan kas, maka sudah tidak perlu lagi diketahui ini kas yang tanggal 20 kok masuknya nggak urutan. Tidak, karena yang dilihat adalah saldo kas itu sendiri. Buku besar ini kumpulan dari akun-akun yang sejenis dari jurnal umum. Kas ada di debit, ditulis di debit, kas ada di kredit, ditulis yang ada di kredit. Pembagiannya ada umum dan pembantu. Kalau pembantu biasa digunakan di perusahaan dagang. Karena di sini buku besar pembantu
itu memudahkan kita sebagai tenaga akuntansi untuk mengetahui hutang debitur, untuk mengetahui piutang ya yang akan kita terima atau kita tagih. Neraca saldo ini hasil dari yang ada di buku besar. Ayat jumlah penyesuaian ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengalami perubahan. Apa aja itu Pak? Ada transaksi piutang yang tidak tertagih. Kan mungkin piutang tidak tertagih itu ketahuannya apa? Ketahuannya pas mau ditagih melewati batas jatuh temponya. Perlengkapan yang terpakai itu juga sama. Ketahuannya kapan? Pada akhir periode. Pas di cek di stock of name, wah ini berkurang. Nah itu kalau material, kalau bernilai banget ya maka dicatat. Sama penyusunan aktiva juga, itu aset itu berkurangnya di akhir periode, di akhir bulan ya, karena sudah dipakai 1 bulan. Beban-beban yang dibayar di muka atau beban-beban yang berkurang, kayak sewa, kayak asuransi, nah itu juga diketahuinya di akhir bulan. Laporan keuangan ini hasil dari catatan dalam bentuk neraca saldo setelah penyesuaian. Ini menarik kalau teori dan prakteknya kita ulangi lagi ya. Kemudian di sini sifat dari laporan keuangan, fakta yang telah dicatat, kemudian prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi, dan yang ketiga pendapat pribadi. Maksudnya begini, laporan keuangan itu adalah bagian dari hal-hal transaksi-transaksi yang sudah terjadi dan itu dicatat. Kemudian dalam pencatatannya tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi itu yang umum adalah pencatatan dicatat berdasarkan mata uangnya, berdasarkan nilai yang dikeluarkannya. Kemudian pendapat pribadi, nah pendapat pribadi ini personal judgment ini digunakan kalau yang bagian keuangan dan dia bisa bertanggung jawab. Contoh begini, pendapat pribadi itu ketika si A pemimpin di bagian keuangan mendapati ini kok jumlah kasnya berbeda jauh dari bulan yang sebelumnya, padahal pengeluarannya tidak banyak ya, kasnya hasilnya berbeda. Sebutlah kas di bulan ini 5 juta, 5 juta, di bulan yang kemarin misalkan 7 juta, 5 ke 7 itu kan ada selisih 2 juta ya. Menurut pendapat pribadi yang bertanggung jawab dalam bagian itu, ini ada yang berbeda nih, ada yang tidak beres. Nah, itu bisa dilakukan cross check. Apakah memang terjadi kesalahan pencatatan atau memang benar ada pengeluaran yang banyak dan si bagian keuangan pimpinannya itu tidak terlalu enggah. Itu memungkinkan pemeriksaannya ya. Fungsi laporan keuangan secara umum, pertama untuk informasi keuangan berupa aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Ini adalah fungsi dari laporan neraca, kemudian perubahan modal, dan fungsi berikutnya itu laporan laba rugi, menyajikan informasi keuangan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan perubahan harta dan kewajiban perusahaan. Nah, ini yang ada di dalam kemampuan kita sebagai orang akuntansi. Posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, perputaran kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini saya ingin sekali kita bisa mensimulasikan 5 laporan ini ya, yang juga kita padukan di teori sistem informasi akuntansi. Kemudian ada file induk, file transaksi, file arsip. Nah, ini tempat untuk menyimpan dokumentasinya saja ya teman-teman. Kembali lagi ke prinsipnya, kalau kita menggunakan
database komputerisasi akuntansi itu bisa disimpan di cloud, bisa disimpan di Google Drive, atau bisa disimpan di hard disk yang ada di PC kantor masing-masing. Amannya sih punya backup ya, baik apakah Anda membackup sendiri atau perusahaan punya backup sendiri. Ketika perangkatnya itu terganggu, maka kita tidak kehilangan dokumentasi yang lalu-lalu. Bisa juga di print, setiap bulan itu di print, kemudian diapain? Diarsipkan, dimasukkan ke dalam book file untuk bisa dijadikan pegangan. Nanti dimusnahkannya kapan ya? Dimusnahkannya kalau sudah 5 tahun, nah itu udah boleh dimusnahkan. Bahkan 2 tahun pun juga bisa ya, 2 tahun dimusnahkan. Tapi kalau masih bulan lalu jangan, dalam 1 tahun berjalan itu jangan dimusnahkan dulu. Karena ada kebijakan perusahaan itu bisa berlaku dalam 1 tahun ya. Jadi ketika sudah ganti tahun, ganti kebijakan, maka kalau saya mengistilahkan laporan keuangan yang sudah terjadi itu sudah tidak relevan lagi untuk pengambilan keputusan. Nah ini menarik nanti kalau kita bisa diskusikan di tatap muka tentang bagaimana laporan keuangan tersebut, catatan akuntansi searah dengan kebijakan perusahaan yang akan ditentukan. Oke, ini adalah interaksi ya yang ada di dalam SIA. Pegawai dimulai dari mana? Dimulai dari bagian bendahara. Kalau lihat ini urutan 1, urutan 2, urutan 3. Ini sebenarnya bukan dalam bentuk alur ya, tapi dalam bentuk interaksi, di mana bagian bendahara itu melakukan perhitungan gaji yang kemudian disesuaikan dengan data karyawan. Ya. Setelah itu kepala di sini HRD atau bagian keuangan menyetujui data dari daftar gajinya yang kemudian didistribusikan ke karyawan, ke pegawai. Pegawai menerima, relasi ini hubungan ya, dan dalam bentuk slip gaji rinciannya. Hilang ini. Oke, itu ulasan yang bisa saya sampaikan. Pada intinya perkuliahan itu dosen memberikan penjelasan bisa secara garis besar dan ada hal-hal yang menjadi fokus utamanya. Nah, fokus utama kita di mata kuliah yang tatap muka 2 ini adalah dokumentasi akuntansinya yang biasa digunakan di usaha-usaha yang saat ini. Usaha-usaha saat ini yang digunakan itu menggunakan sistem komputerisasi akuntansi. Kalau yang pernah belajar Mayop itu masih kebayang, atau pernah menggunakan Accurate itu juga kebayang bagaimana alur yang ada di dalamnya. Oke, sekian ulasan dari saya. Ini nanti saya sampaikan di YouTube dan nanti teman-teman bisa menyimak ulasan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.